Dinamika politik di tahun 2025 ini cenderung landai, tidak ada kritik keras berarti dari oposisi atau pihak yang di luar pemerintahan. Hal ini tentu masih berada pada masa transisi dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. PDI Perjuangan yang biasanya garang saat di luar pemerintahan, kini seolah banteng yang kehilangan tanduknya. Ini dikarenakan dia berhutang pada kasus Hasto yang diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Di sisi lain, perlahan-lahan Prabowo sedang melucuti kekuatan dari geng Solo yang berada di pemerintahannya. Tentu ini menarik untuk diikuti percaturan politik Indonesia ke depan. Politik akomodatif dari pemerintahan Prabowo Subianto nampaknya banyak zigzag ke sana kemari. Satu saat dekat dengan satu pihak, karena ada isu-isu tertentu bisa juga tiba-tiba agak menjauh. Yang jelas, ini adalah isu tentang hubungan kedekatan PS ataupun Prabowo Subianto dengan PDIP, di mana konon kabarnya sedang terjadi keretakan. Banyak sekali basis-basis yang ada hubungan dengan PDIP di DPDIP-sasi. Nah, kalau udah bicara tentang politik seperti ini, tentu narasumber yang paling cocok adalah Bung Ray Rangkuti, sudah ada di studio. Selalu nih paling cocok nih. Gimana, bener nggak itu kayak gitu kira-kira? Narasinya tadi yang saya sampaikan itu. Sejauh ini sih saya melihat narasi itu muncul dari mereka yang dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan sengaja dibesar-besarkan. Oke. Justru menurut saya untuk menutupi keretakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebetulnya. Oh. Mana yang lebih retak? Gitu dulu. Apakah kalau sama sekali nggak retak di sini, tapi retak di sana? Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu udah 80. Udah 80% retak? 80%. Berkeping-keping gitu lah. Itu kata-kata yang paling ini nih, yang paling beredar tuh viral di mana-mana itu, berkeping-keping. Nah, kalau dengan PDI menurut saya nggak bisa dibilang retak. Retak ya? Karena sejak dari awal PDI itu menegaskan bahwa mereka memang berada di luar, bukan di dalam gitu. Tapi sempat Bu Mega memerintah untuk mendukung pemerintahan. Siapapun presidennya. Terutama pada saat Hasto itu dapat amnesti. Siapapun presidennya, kewajiban warga negara mendukungnya. Tapi kan mendukung tidak harus bersamaan di dalam apa namanya? Di dalam pemerintahan. Secara itu saya tanya misalnya, kan ini kan partai politik, Bos. Saya ketua umum partai politik itu makanya cara memaknainya bagaimana. Kan kalau Ibu Mega itu kan kita kenal orang yang konstitusional. Jadi Prabowo sebagai presiden ya harus kita dukung. Kan hasil pemilu. Kan itu pernyataan yang menunjukkan bahwa Ibu Mega menerima hasil pemilu. Gitu loh. Nah, tapi apakah kita akan berada dalam koalisi? Ya belum tentu. Setelah itu kan dipertegas Ibu Mega kita berada di luar kok. Meskipun pada akhirnya mereka nggak bersepakat tentang istilah oposisi gitu loh. Tapi istilah mereka adalah penyeimbang kan, berada di luar sebagai penyeimbang. Kalau PDI mengatakan bahwa mereka berada di luar kan sejak dari awal kan. Bahkan cuma 1 hari setelah pernyataan dukungan itu, PDI juga mengatakan bahwa kita akan tetap berada di luar gitu. Dan memang itu menurut saya yang logik, karena yang nyata-nyata berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo di dalam masa Pilpres itu ya PDI Perjuangan kan, bersama dengan Nasdem gitu. Jadi sangat logik kalau mereka kemudian menempatkan diri di posisi sebagai apa namanya berada di luar gitu. Nah itu etiknya gitu. Nah yang oleh karena itu tidak ada yang disebut dengan keretakan karena memang dari awal sudah mereka di luar. Terpisah gitu dari awal. Nah cuma pidato Ibu Mega itu disambut banyak orang atau dimaknai banyak orang seolah-olah ingin masuk ke dalam. Saya sudah berkali-kali mengatakan, bahkan sebelum pelantikan kabinet atau jauh, saya udah nggak akan Mega akan masuk ke sana. Bagi saya itu sederhana lihat ya gitu loh. Kalau Ibu Mega itu kekuasaan, dia dukung aja Jokowi 3 periode. Oh iya benar ya. Gitu. Saat itu partai politik dukung semua. Malah PDIP yang enggak. Malah PDIP mengatakan enggak. Dan Gerindra tentu saat itu kan bersikap diam. Tapi kan PKB dukung, Golkar dukung. Satu lagi tuh P3 dukung juga. Gitu. PAN dukung. Udah mayoritas mereka di parlemen saat itu. Kalau mau. Tapi justru Ibu Mega dan semuanya nunggu Ibu Mega bersikap apa gitu. Nah Ibu Mega mengatakan tidak, itu melanggar konstitusi. Akhirnya terjadilah bukan lagi keretakan ya, perpisahan antara Ibu Mega dengan Jokowi kan gitu. Jokowi akhirnya ke Pak Prabowo gitu ya. Ibu Mega tentu tidak bisa ikut. Nah itu salah satu alasan yang pertama. Alasan kedua ada unsur Gibran di situ. Gitu. Makanya kan Pak Ibu Mega mengatakan dukung Presiden Prabowo tapi nggak ikut Gibrannya gitu loh.
Bisa kayak gitu ya? Iya, dukung pemerintahan Prabowo. Gitu. Tapi nggak disebut dengan Gibrannya. Bukan gitu. Prabowo Gibran gitu. Jadi kita harus lihatnya ini ya Bang. Memang jadi membaca politik sekarang ini harus lebih jeli. Kalau dulu kan clear gitu ya, clear cut antara yang ini dukung ini, yang ini dukung ini, di mana permainannya. Kalau sekarang ini jadi kayak wah ini kesini, ini kesana, waduh agak kusut gitu. Itu yang saya bingung dari mana isu ada apa namanya pemisahan itu gitu loh Pak. Nah, karena memang mereka sejak dari awal terpisah. Gitu. Jelas-jelas tuh. Jadi bukan rapet lah. Jadi nggak retak gitu kan. Memang ada di tempat masing-masing. Gitu. Nah, yang disebut dengan retak tuh karena memang berada di dalam satu barisan. Ini kan ibarat gelas nih Bung. Yang disebut retak tuh ini sedikit gitu ya kan. Tapi kalau gelasmu dengan gelasku nggak bisa disebut. Iya. Nggak bisa disebut dengan retak. Filosofi yang kedua. Dia memang terpisah dari awal gitu. Nah, kira-kira apa namanya? Kenapa ini dihembuskan oleh kubunya Jokowi dalam konteks? Nah, itu yang akan keuntungan kan mereka udah retak juga. Pertama kan mereka nggak mau ngakuin bahwa keretakan itu ada. Kan 80% kan. Kan itu denial ya. Mereka nggak mengakuin. Padahal kan hampir 4 dari 5 anggota kabinet yang ganti itu semua adalah mantan anggota kabinetnya Pak Jokowi kan. Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, Pak Bung Ardhito ya. Lalu Budi Ari gitu. Iya. Nah, Abdul Qadir Karding aja yang tapi dianggap dekat juga katanya Pak. Oh, tentu. Karding juga dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu, Karding dikenal tim suksesnya Pak Prabowo, bukan tim suksesnya PKB gitu loh, Pak. Iya. Pada Pilpres 2019 yang lalu gitu. Jadi karena dia dukung Prabowo Gibran dari awal gitu. Bukan dukung 2024. Bukan Anies bersama dengan pasang Mahfud, siapa? Anies dengan Muhaimin gitu, bukan gitu. Nah, jadi 4-nya ini out nih. Belum lagi yang di bawah-bawahnya kan beberapa termasuk kawan kita Hasan Nasbi ya. Iya. Termasuk dianggap Jokowi. Oh, Hasan Nasbi ya jelas Jokowi. Sejak dari Jakarta malah kan. Tapi ada yang menarik, Kodari itu kan juga teman kita juga. Dia kan terkenal dekat sama Jokowi, tapi berhasil naik sekarang. Itu kan sama dengan menyebut Mahfud MD kayaknya mau dijadikan kepala tim reformasi gitu loh Pak. Iya. Kan belum tapi. Kayaknya kan gitu loh. Itu kan sama dengan mengatakan begitu gitu. Iya. Nah jadi di tengah yang kayak begitu akan selalu upaya balancing lah. Iya. Masuk lo bandingin 5 out masuk 1 sama dengan kan? Iya. Itu artinya 5 lo yang out. Hasan Nasbi ya kan? Kalau Hasan Nasbi nih out 5. Lo bandingin dengan 1 yang naik gitu. Ada yang turun strategisnya kan? Ya apa? Erick Thohir dari BUMN ke Menteri Pemuda gitu. Itu kan turun strategis gitu loh. Nah, jadi 5,5 berbanding 1 kan. Jadi keretakan itu clear lah ya. Clear. Makanya di tengah-tengah seperti itulah Pak Jokowi mengatakan kita akan dukung Prabowo Gibran 2 periode itu. Nah, sekarang kalau misalnya memang PDIP itu memang di luar, tapi juga PDIP nggak kayak zaman dulu loh. Zaman dulu itu ketika misalnya jelas-jelas beroposisi, apalagi pada zaman SBY ya, kita kan tahu persis gitu kan, bagaimana terjadi polarisasi yang clear di dalam konteks itu. Hampir setiap kebijakan SBY di-challenge. Belum tentu nggak setuju, tapi di-challenge. Nah ini, mohon maaf nih, MBG aja PDIP nggak ada yang bersuara tuh. Nggak, ini maksudnya saya kan cuman mau lihat nih gini. Sebenarnya efektivitasnya di dalam konteks di luar pemerintahan itu seperti apa kalau seperti itu? Bu. Kan saya udah berkali-kali mengatakan. Apa itu gimana? Saya kira di sini gue bukan masalah sabar kan, gue pengen tahu soalnya. Analisa saya ini udah masih jalan nih gitu loh. Kan sudah di sini saya belum sampai situ. Iya, saya sudah mengatakan 2025 ini akan landai. Tapi akan mulai kelihatan di 2026. Apalagi menjelang Pilpres 2029. Tinggal 3 bulan lagi nih. Iya, kan sudah katakan ini akan landai, akan gini aja nih politik. Dan yang bekerja itu nanti elemen civil society. Udah kelihatan benar kan semua. Iya. Apa yang disebut di parlemen semua landai, akibatnya terjadi peristiwa 2728 yang kita nggak prediksi dari awal gitu ya. Yang menemukan MBG macam-macam itu adalah elemen civil society, warga macam-macam yang soal keracunan dan sebagainya gitu. Banyak peristiwa di Republik ini sekarang karena kekuatan media sosial, bukan karena partai politik. Saya udah bilang ini akan landai gitu. Karena masih ada efek soal pemberian amnesti kepada saudara Hasto itu gitu. Jalan memilihnya adalah kita akan landai dulu gitu. Tapi kita akan tetap di luar gitu loh Pak. Kan saya kira apa yang saya bayangkan dari awal tuh masih jalan sebetulnya gitu loh. Nah di 2026
Ini baru nih. Nah, tapi sebelum 2026 yang saya katakan ini akan meningkat gitu, sekarang bibit-bibitnya aja udah mulai kelihatan, salah satunya yang Anda sebutkan. Yang mana nih? Yang tadi misalnya ada isu yang menyebut Ibu Mega akan PDI akan dikeluarkan. Dikeluarkan bagaimana memang dari awal mereka di luar gitu loh. Tapi itu kan pernyataan kayak begini ini menunjukkan ada akumulasi tensi, ada tensi yang mau diakumulasikan gitu loh. Tensi untuk ini meningkat dan sebagainya. Justru kalau Budi Gunawan itu dikeluarkan gitu. Ada satu lagi tuh yang kepala yang Hendro siapa itu? Yang orang PDI Perjuangan dikeluarkan. Hendy yang LKPP. LKPP. Ya, betul. Nah, jadi justru itu membantu PDI Perjuangan untuk berada di luar gitu. Karena bayang-bayang yang disebut kekuasaan PDI berada di dalam, atau bayang-bayang PDI yang dianggap berada dalam kekuasaan itu sekarang hilang. Dan nggak digantikan kan? Iya. Ya itu justru membantu. Ya saya kira Ibu Mega dengan Pak Prabowo saling-saling mengerti. Kan juga berkali-kali Pak Prabowo mengatakan saya menghormati pilihan Ibu Mega yang berada di luar. Nah dipertegaslah dengan mengeluarkan Budi Gunawan kalau dianggap dia bagian dari PDI Perjuangan gitu, sama Bung Hendy tadi ya, nah dikeluarkan tuh. Jadi artinya apa? Artinya itu memudahkan Ibu Mega untuk mengatakan kami memang berada di luar gitu. Jadi mempertegas posisi itu bagi mereka, dan pada tingkat tertentu mungkin nggak ada hambatan psikologik lagi untuk benar-benar berbeda tahun 2026 sampai ke sana gitu ya. Meskipun sebetulnya ada argumen yang lain, ya, ada alasan yang lain yang kita bisa jelaskan mengapa misalnya Budi Gunawan dikeluarkan gitu. Kita mendengar misalnya ada faktor alam yang susah lah yang melingkupi Budi Gunawan gitu ya. Tapi secara politik juga Budi Gunawan relatif sudah nggak mendapat dukungan dari PDI Perjuangan karena dianggap nggak mampu mengawal kasus Hasto Kristianto itu gitu loh. Nah dari situ sebetulnya sejak dari peristiwa Hasto itu Budi Gunawan sudah pemain sendirian, pemain solo di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo itu, alias sudah nggak mendapat backup yang cukup dari PDI Perjuangan. Gitu. Nah cuma ini di-blow up nih oleh kelompok Pak Jokowi yang saya sebut tadi itu untuk membuat seolah-olah ada perpisahan yang memang mereka misah dari awal gitu loh kira-kira. Nah kalau misalnya katakanlah keretakan tidak ada, tapi kan juga ada tuduhan-tuduhan dari dalam ya, bahwa ya PDIP juga ada di balik kerusuhan kemarin, Agustus kemarin itu. Oh iya, saya itu yang kira-kira mengembangkan untuk apa juga gitu misalnya. Kan kita sebutkan tadi kan, jadi ini kan pukul sana supaya kawan ini tetap dekat dengan kita gitu loh kira-kira. Dari pihak yang Solo nih. Saya enggak, ini teorinya. Oslo. Ini teorinya dulu ya kan. Ya. Jadi pukul yang di sana supaya kawan ini tetap gantung sama kita gitu loh, Pak. Sebab kalau kawan ini berteman lagi ke sono, kita yang ditinggalin gitu kan. Oleh karena itu kalau mukul dia nggak mungkin. Powernya cukup. Terlalu kuat lah. Ya pukul aja dulu sono. Nah, dia akan momennya pas. Dia akan kembali ke kita, dia akan melirik kita dan sebagainya. Nah, ini teorinya gitu loh kira-kira tuh. Apakah benar atau tidak? Misalnya yang disebutkan ada PDI di belakangnya, ya kita nggak tahu. Tapi itu kan sebagai isu, mungkin 1-2 orang kemakan dengan isu itu, gitu loh. Jadi bahan analisis tentu dengan 1 atau 2 kasus yang dianggap sebagai relevan dengan argumen itu, gitu. Nah, jadi berarti 2026 tinggal 3 bulan lagi, artinya akan memanas nih ya suhu politik. Iya, soal panas atau tidaknya saya kurang tahu persis. Panas dalam konteks tadi, tapi maksudnya gini, itu oposisi akan muncul secara real. Yang saya sebutkan itu bukan panas, akan ada penegasan identitas, itu maksud saya. Jadi PDI adalah oposisi gitu ya, kemudian Pak Prabowo adalah Presiden RI gitu. Jadi bagus juga itu sebetulnya. Oh iya tentu. Untuk demokrasi lebih bagus kan sebetulnya kita harapkan. Nah soal apakah di antara mereka akan terjadi pergelutan misalnya dengan perhelatan. Iya, seperti SBY dengan Ibu Mega kita nggak tahu tensinya kayak apa. Tapi ada kebutuhan untuk saling mempertegas identitas masing-masing itu. Dan itu nggak hanya PDI. Nanti 2008, 2009 partai-partai lain juga akan melakukan yang sama di lingkaran kekuasaannya Pak Prabowo ini. Gitu. Karena mereka butuh suara.